Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang getaran dan gelombang. Jadi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih gelombang, bagaimana yang dikatakan satu gelombang. Nah, coba perhatikan penjelasan berikut. Banyaknya gelombang itu terdiri dari satu bukit dan lembah. Oke, perhatikan. Ini bukit ada setengah gelombang. Kemudian ditambah lagi kita buat lembah, maka dikatakan satu gelombang. Ada bukit, ada lembah. Kemudian tambah lagi satu bukit, maka dikatakan satu setengah gelombang. Ya. Ditambah lagi sama lembah, maka jadi dua gelombang. Tambah lagi bukit, jadi dua setengah gelombang. Kemudian kita buat lagi lembah, maka jadi tiga gelombang. Tambah lagi satu bukit, jadi tiga setengah gelombang. Dan kita buat terakhir satu lembah, jadi empat gelombang. Jadi banyaknya gelombang ada 4 ya. Paham? Nah, selanjutnya coba tebak. Nanti kerjakan di kertas di buku latihan ya. Kemudian foto. Berapa banyak gelombang yang terbentuk pada animasi berikut? Nah, di situ ada bagian A. Perhatikan, ada bukit, ada lembah. Ada berapa gelombang jadinya? Coba dijawab ya. Nah, itu ada bukit, lembah, bukit, lembah, bukit. Nah, ini ada bukit, lembah, bukit, lembah. Oke, ayo berapa itu? Nah, oke, dijawab ya. Nah, sekarang ada bagian-bagian gelombang. Di sini ada bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Nah, itu yang dikatakan bukit ya. Mana yang dikatakan lembah? Nah, yang di bawah dikatakan lembah, yang atas bukit, yang bawah lembah. Nah, simpangan terjauhnya, nah lihat itu, itulah yang dikatakan amplitudo. Nah, antara garis tegak lurus dengan lembah itu dikatakan panjang gelombang atau lambda. Tulisannya seperti T tapi miring gitu ya. Nah, panjang gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah. Jadi kalau ada bukit dan lembah satu, panjang gelombangnya satu. Jadi dihitung ya. Kemudian ada bagian-bagian gelombang longitudinal. Nah, di sini ada yang rapat, ada yang renggang. Yang dikatakan satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Ada rapatan, ada renggangan. Nah, yang renggang itu disebut renggangan. Yang rapat kali bundar-bundarnya itu disebut rapatan ya. Jadi satu gelombang itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, jadi yang dikatakan panjang gelombang atau lambda itu seperti tulisannya huruf T miring ya. Itu terdiri atas renggangan dan rapatan. Atau ada rapatan dan renggangan. Jadi kita hitung. Ada berapa renggangan, ada berapa rapatan. Satu rapatan renggangan itu satu gelombang. Coba tebak. Nah, ini berapa banyak gelombangnya untuk gelombang longitudinal. Hitung rapatan dan renggangannya ya.
Nah, itu ada rapat, renggang, rapat, renggang, rapat. Yang B, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Yang C, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Yang D, ya seperti itu. Yang E, oke, seperti itu. Dan F, nah dijawab ya di buku latihan. Nah, kemudian ada rumus untuk gelombang. Kemarin kan kita sudah catat juga untuk mencari rumus frekuensi dan periode. Ya, sekarang nah ini lengkapnya. Ibu tulis. Jadi untuk mengetahui frekuensi, rumusnya gelombang dibagi waktu atau sekon sama dengan 1/T besar. Nah, T besar itu disebut periode. Periode sama dengan 1/F kecil. Nah, untuk mencari kecepatan gelombang itu lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi atau sama dengan lambda dibagi periode. Nah, frekuensi simbolnya Hz, periode S, satuannya S, sekon, panjang gelombang meter. Cepat lambat meter per sekon ya. Nah, kemudian ada soal, contoh soal. Nah, ini dicatat semua ya di buku catatan. Ada gelombang transversal panjang gelombang 22 meter. Waktu tempuhnya 0,25 sekon. Maka hitung berapa amplitude, frekuensi, periode, dan panjang gelombang beserta kecepatan gelombang. Oke, kita jawab. Di sini kita buat tadi yang ditanya amplitudo. Jadi amplitudo itu rumusnya bisa kalian lihat. Ini Bu tuliskan. Frekuensi sama dengan gelombang dibagi sekon. Nah, jadi ini dicatat semua ya di buku catatan ya. Nah, panjang gelombang 8 meter dan kecepatan gelombang EV sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda 8 kali 11 sama dengan 88 meter per sekon. Oke, semoga anak-anak ibu semua paham ya.